Alright, perfect. So, hari ini kita sudah pertemuan kelima. Seperti informasi dari Mbak Junita Gultom tadi pagi. Terima kasih Mbak Junita sudah memberikan informasi ke kami semua terkait hari ini adalah pertemuan kelima kita dan minggu depan libur karena memperingati Idul Fitri. Tapi untuk hari ini juga kita akan berikan tugas dan tugasnya akan saya sampaikan itu di akhir pembelajaran kita hari ini. Oke? Oke. Mari kita mulai dengan mereview apa yang sudah teman-teman berikan kepada saya terkait dengan tugas 1 kemarin. Ya, ini hanya overall review, artinya beberapa hal yang I would like to bold the statement terkait dengan hasil kemarin. Pertama di bagian pertama tugas itu there is, I don't know why, tapi sebagian besar teman-teman di sini kemarin tuh sedikit kesusahan ketika menjelaskan tentang nomor 5 yang tentang true atau false. Banyakan menulis false di sini. Teksnya mungkin seperti ini. Teman-teman mungkin membacanya begini ya. The university said many students suffer at school and in life because the written English contains mistake. Oke, terus dilihat secara sekilas memang sama, tapi di sini kelihatan bahwa ini general, people-nya suffer, ini tidak, hanya khusus student saja yang suffer, sebagian besar. Makanya mungkin teman-teman langsung ketika membaca, oh mirip nih gitu, tidak melihat secara lebih detail lagi maknanya informasi apa yang kita dapat, akhirnya menuliskan false di situ. Ya, karena sebagian besar teman-teman yang menyerahkan tugasnya kemarin tuh menulis false di sini instead of saying true. Oke? Terus yang bagian C tentang phrase match, saya mungkin memang to be honest, di sini memang instruksinya tidak jelas ya. Mohon maaf sebelumnya, instruksi tidak jelas. Karena saya pikir teman-teman sudah pernah melakukan tugas ini sebelumnya, di mana phrase match ini kita dapatkan dari hasil membaca teks sebelumnya, teks yang di atas. Sepertinya beberapa dari kalian itu tidak memahami dari instruksi ini, ya. Mungkin mereka atau teman-teman di sini langsung mengerjakan sesuai dengan ide mereka masing-masing. Misalnya kalau official, mereka langsung cari tahu, oh official itu bisa school, bisa university misalnya, tanpa melihat referensi yang di atas. So, 2 points. Praduga saya sih sepertinya teman-teman tidak involved dengan kegiatan kita di pertemuan sebelumnya, makanya tidak tahu tentang bagian C ini. Atau memang yang kedua, memang instruksi saya di bagian C tidak lengkap. Jadi mau tidak mau memang teman-teman akhirnya cari tahu sendiri gitu soalnya. Padahal I would say that this is the easiest part of tugas 1 karena teman-teman hanya tinggal membaca teksnya dan akan melihat langsung setelah kata official itu kalimat apa yang akan muncul gitu loh. Tinggal disambung-sambungin aja. Oke? Jadi mungkin dari instruksinya yang kurang lengkap atau mungkin teman-teman sebenarnya ini sudah berapa kali kita laksanakan ya tugas ini sebelum dari tugas pertama sampai sama ketika ada juga kegiatan di kelas waktu itu. But I do hope next time saya akan coba untuk memberikan instruksi yang lebih lengkap lagi untuk teman-teman. Jadi yang teman-teman yang tidak ikut kegiatan kita selama sesi ini dengan hanya membaca instruksi lebih paham dengan tujuan dari tugas tersebut. Ya, sorry for that. Terus selanjutnya terkait dengan subtopik dengan topics, I do interesting. Saya sangat tertarik membaca ide dari teman masing-masing terkait dengan topics maupun dengan subtopics. Walaupun even though some of you itu masih menulis judul
judul dari tugas ini, judul dari teks ini sebagai topik. Ya, beberapa teman-teman menuliskan judulnya sebagai topik, which is not that we expected. Ya, judul is not a topic sentence. Ya, apa itu topic sentence? Topic sentence itu adalah sebuah kalimat yang merepresentasikan dari paragraf ini. Satu paragraf ini ngomong tentang apa sih sebenarnya? Ya kan ya? Kayak gitu ya kemarin kita belajarnya ya. So, in this case, untuk paragraf pertama, topik sentence-nya adalah kalimat pertama. Nah, ini topik sentence. Beberapa sudah benar, and I do appreciate that. Terus, setelah topik sentence, kita ada namanya subtopik. Subtopik itu adalah topik yang menginformasikan sesuatu di teks tersebut. Banyak macam informasinya. Kalau di paragraf ini, subtopik yang pertama adalah tentang elitis. Oke? Terus subtopik kedua adalah more inclusive. Elitis dengan more inclusive. Informasinya apa? Ini informasinya. Panjang lebar di sini. Sedangkan informasi inklusif, sebenarnya di sini tidak secara gamblang yang dijelaskan tentang inklusif itu ya. But I think inklusif mereka sebutkan sini poorer student. I think it's inclusive. Flexible, it's also inclusive. Ya. Jadi satu topik, dua subtopik dalam paragraf pertama. Oke? So please do remember this thing. Terus untuk yang paragraf kedua, banyak sekali teman-teman, kalau topiknya mungkin sudah benar karena di kalimat pertama. Kalimat pertamanya yang ini ya. Teman-teman sebagian besar sudah bisa. Tapi untuk subtopiknya banyak sekali yang mulai dari sini. This is a learning disorder that affects language. Atau mungkin di bagian ini. Padahal ini hanya informasi terkait dengan disleksia. So the subtopic is this one. This includes students with dyslexia. Ini sebenarnya subtopik kita. Oke? Terus yang kedua adalah yang panjang. Terus selanjutnya kan informasi ya, informasi tentang disleksia semua ya. Informasi disleksia, informasi disleksia, informasi disleksia, informasi disleksia. Ini adalah bagian dari subtopik yang tadi kita sebutkan ini. Ya. Nah, setelah informasi tentang disleksia, ada informasi baru. Nah, informasi baru ini akan menjadi subtopik yang kedua di paragraf kedua. Oke, sebenarnya paragraf ketiga, subtopik ketiga bisa muncul dengan kalimat yang terakhir. Beberapa dari kalian itu menuliskan kalimat terakhir sebagai subtopik ketiga, tapi juga ada yang tidak mention. It's okay, I don't mind, karena memang saya tidak memberikan batas berapa. But some of you are really constantly doing this job, we just really appreciate that. Khususnya ada satu, I forgot the name. I think Feby Ramadhani. Yeah. I think Feby Ramadhani give me such a wonderful idea. Instead of just kalau mungkin teman-teman yang lain itu tinggal menulis ulang kalimat di sini, Feby itu tidak hanya menulis ulang, tapi menulis kalimatnya sendiri. Alright, which is I do appreciate a lot. Well, thank you very much Feby for your great effort for that. Jadi Mbak Feby tidak hanya memberikan informasi kalimat subtopik apa, topiknya apa, tapi dia juga menuliskan sesuai dengan idenya Mbak Feby gitu loh. Gitu. Tidak mengcopy ulang kalimat yang ada di teks ini, which is really good, right? That's how to gain a deeper analysis into the paragraph. Okay? Thank you. Tapi sebagian besar juga memberikan saya tugasnya dengan baik, makanya mungkin rata-rata ada nilainya A, ada nilainya B, ada nilainya A+, ada nilainya yang B+, dan lain-lain. Oke? So, general feedbacks yang saya mau kasih tahu adalah please familiar with the text and the instruction. Saya harap untuk tugas selanjutnya teman-teman harus membuat
memberikan pemahaman kepada teman-teman sendiri tentang teks itu seperti apa, terus instruksinya juga harus dibaca dengan baik. If you don't get the instruction, atau mungkin teman-teman tidak tahu gimana cara mengerjakan bagian itu, please inform to other student atau please let me know supaya kita bisa memberikan informasi tambahan terkait itu. Oke? Yang kedua, karena beberapa teman-teman di sini masih bingung antara topik dengan subtopik, I do require you guys untuk review. Silahkan download slide yang sempat kita diskusikan terkait dengan topik dengan subtopics, atau teman-teman bisa menonton langsung di YouTube Academic UT Academic Taiwan. Yeah, that's the name of the channel. Nanti saya share juga di sini. Atau mungkin teman-teman sering nonton ya, silahkan cari aja di sana. Ada reading 3, semua recording dari pelajaran teman-teman semua itu ada semua di sana. Ya. Yang ketiga, feedback saya, please, tugas 1, 2, dan 3 ini have large portion of your final score. So please pay attention on this. Try to do your best. Maksud saya adalah gini, beberapa teman-teman sangat antusias probably untuk mengerjakan tugasnya dalam waktu 1 hari sudah dikumpulkan, ya. Bagus, tapi saya harap you have 7 days to accomplish your task. Saya harap teman-teman menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengulang lagi sebelum mengirimkan atau submit ke LMS, ya. Tolong dibaca lagi, tolong dianalisa lagi tugasnya, ya, supaya nilainya juga lebih baik gitu. Jadi kalau ada kesalahan ketika mengerjakan pertama kali, kesalahan selanjutnya ketika menganalisa kembali bisa dikurangin atau diminimalisir, ya, for sure. So please do it carefully because that portion are huge for you dibanding nilai-nilai yang lain. Oke? Itu general feedback saya. Ya. Terus ada beberapa hal yang saya dapatkan selama pengerjaan tugas pertama. Beberapa teman-teman punya kapasitas reading comprehension yang sangat bagus. Saya sering sekali senyum ketika membaca, khususnya di bagian subtopik dengan topik, saya kadang senyum ketika membaca teks dari teman-teman semua. Walaupun ya kita pahami ada human error di sana, error were found, but we are humans, right? So it's okay. Tidak ada yang sempurna kok. Apalagi ini kita belajar bahasa di mana bahasa juga evolving all the time, right? So please, it's okay. Kalau ada error nggak masalah. Tapi paling enggak ketika error itu karena teman-teman hanya human error aja. Makanya saya lebih appreciate. Tapi jika teman-teman ketika menuliskan tugasnya itu memang kelihatan tidak tahu, dan saya memang tahu, oh ini memang dia tidak tahu nih, tapi ada juga yang, oh ini tahu nih sebenarnya, cuman error aja gitu, cuman slip in his mind aja gitu, ya kan ya. So it's okay. That's yes. Sorry sir, I'm late. Oh it's okay. What is your name? Jahro. Welcome back. Yes. Mbak Jahro. Yes. Thank you sir. You're welcome. So, saya lanjut. Jadi, error is okay, guys. Karena kita semua human, ya. Dan saya lebih appreciate dengan itu. Ada juga teman-teman yang tidak full komprehensif dalam membaca ataupun menganalisa. I believe that these guys are having a partial understanding. Pemahamannya belum full, tapi masih setengah-setengah. Makanya saya sangat encourage kalian untuk revise all topics learned. I'm aware, saya paham beberapa dari teman tidak bisa mengikuti perkuliahan kita secara online dalam real time sekarang karena ada urusan pekerjaan atau urusan yang lain. Oleh karena itu pihak UT dari Taiwan khususnya itu menyarankan kita semua untuk para tutor untuk merecord, dan jadi teman-teman bisa nonton di YouTube, ya. So I do hope that you force yourself to understand the whole topic, even though you're not here at this moment. Yeah. So having virtual discussion, sharing dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman daerah, teman-teman di Taiwan dengan teman-teman di Taiwan, dengan teman-teman di Hong Kong dengan temannya sendiri di Hong Kong. I think you have your own groups, right? I believe that one. Please discuss each other, right? Help each other. To give you, a severe improvement in the future. Yeah.
Dan yang terakhir, saya menemukan hal yang menurut saya something that I cannot tolerate. Ya, dari awal bukan hanya mungkin di kelas saya, tapi juga mungkin di mata kuliah yang lain, khususnya di pembelajaran bahasa Inggris untuk penerjemahan, we are not tolerating any plagiarism. Plagiarism itu seperti apa? Baik itu memberikan tugasnya kepada teman lain atau teman itu meminta tugas ke teman lain dan menyerahkan tugasnya dengan mirip 100% mirip ke LMS kita. Oke? Sorry guys, no space for plagiarism. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal, saya harus menolak tugas dari teman-teman yang terdeteksi plagiarism. Dan itu langsung saya pribadi langsung berikan nilai 0 untuk itu. Ya, itu adalah deteksi yang saya dapatkan. But if you think that your paper, kalau teman-teman merasa bahwa tugasnya saya merasa tidak plagiarism ataupun yang lain, please appeal on me. Silahkan appeal itu seperti silahkan kontak saya, ya, untuk mendiskusikan lebih lanjut, untuk memberikan evidence, bukti atau fakta bahwa tugas Anda itu tidak plagiarism dengan teman yang lain, ya. Because again guys, plagiarism is distressful yet unsatisfactory result in academic work, in any work in academia. Okay? Any question? Sepertinya tadi ada yang ngomong deh. No? Oke. Itu ya teman-teman ya. Sekali lagi, plagiarism is no. It's a big no-no. Saya harap teman-teman mengerjakan tugasnya. Diskusi is okay, teman-teman. Silakan teman-teman berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Selain bisa saling sharing, mungkin, oh kalau saya jawab gini gimana ya, segala macam, it's okay. Tapi kan karena kita di bahasa, di mana mata kuliah bahasa itu kelihatan sekali teman-teman. Kalau misalnya hurufnya kurang satu, tapi terus huruf yang kurang satunya juga mirip dengan teman yang sebelahnya. Wah, ini kan plagiarism ya. Kita nggak kayak matematika yang 1 tambah 1 sama 2, we don't know it's plagiarism or not. Ya, but in English language teaching, itu sangat kelihatan sekali ketika mirip semua kata tulisan dan lain-lainnya. No, we cannot accept that. Sorry for that. Ya, saya dengan sangat menyesal harus menolak itu. Ya, so please untuk tugas kedua dan tugas ketiga nanti, tolong hindari yang namanya plagiarism. Silakan berdiskusi dengan satu teman yang lain, tapi mengerjakan masing-masing. Ya, oke? Oke. Terus untuk teman yang lain yang merasa bahwa nilainya mungkin kurang ataupun ada soal yang mereka seharusnya ini benar, kenapa saya disalah segala macam, silakan please contact me personal. Ya, silakan kontak saya dengan personal. Nanti kita bisa diskusi yang lanjut dan kita bisa judging lebih lanjut lagi terkait dengan nilai teman-teman. But overall, saya harus ajungi jempol dengan para teman-teman yang giving me such a really huge word. Saya tidak masalah dengan nilai A, B, atau C+, tapi itu adalah your work. Makanya saya selalu bilang, that's a really great effort for all of you guys. Thank you very much for doing such a huge thing in the middle of your working, in the middle of your activities all the days. Okay? Alright, that's the feedbacks and also the finding dari tugas pertama kita. Ada yang mau bertanya terkait dengan tugas 1? Jika tidak ada, kita lanjut ya, teman-teman ya. Saya masih merekam kan ya? Oh ya, saya masih merekam. Oke. Sorry for that. Oke, so this meeting kita akan belajar tentang complicated sentence. Seperti biasa, buku yang kalian dapatkan dari UT adalah buku pedoman untuk belajar mandiri kalian. Kita akan tetap belajar sesuai dengan pedoman di buku, tapi juga saya menambahkan, I think it is a part of the complicated sentence yang sebenarnya di soal-soal di buku tuh ada muncul, tapi tidak dijelaskan kenapa
begini ataupun kenapa begitu. Oke? So, let's start the point. Kita mulai dengan complex sentence tadi. We are going to identify the part of the speech of a word in a context to select the correct dictionary definition. Kita juga akan ada clause tadi. Kalau di buku tuh ada pronouns relative clause sama juga in clause. Apa sih ngomongnya in clause atau in clause ya? Mostly forgot. Sorry for that. So we are going to identify modifying clause and phrase, including relative pronouns. Terus juga synonymous sentences masih terkait dengan relative pronouns sebenarnya, sama juga dengan in clause. Terus at the end of the day kita akan mengakhiri pertemuan kelima kita dengan sharing tentang tugas kedua. I will give you a clear description for every instruction on tugas 2. Jadi semoga teman-teman bisa memahami akan diapakan tugas kedua ini. Because it's going to be like more problem solving issue, more critical thinking analysis that you need to do. Okay? Next one. So, I'm going to start by identifying the part of the speech of a word. Panjang ya, in the context. Karena saya nggak tahu kalimat harus disingkat itu seperti apa, saya nggak tahu. So I mostly go with identifying the part of the speech of a word in context to select the correct dictionary definition. Panjang sekali. Sebenarnya tepatnya bahwa teman-teman itu bisa mengidentifikasi bagian dari part of speech, apakah itu noun, apakah itu verb, apa itu adjective, apakah itu adverb dalam penulisan, ya, dalam sebuah teks, dalam sebuah paragraf, dalam sebuah kalimat, ya, sesuai dengan definisi yang benar-benarnya di kamus teman-teman, baik itu kamus yang offline maupun yang online, ya. Contoh, saya punya 2 kalimat di sini. Sekarang kita mau coba menganalisa penggunaan noun atau verb di sini. Ya, apakah di kalimat ini noun? Kata ini masuknya di kata apa ya, noun? Apa sih kata noun? Kata benda ya, sorry. Saya lupa. Kata benda sama kata kerja ya. Ya, kata benda sama kata kerja. Sorry for that. So kalimat pertama kita akan coba menganalisa tentang ren dengan ren di kalimat pertama maupun kalimat kedua. Oke? Kalimat pertama. The rent for this apartment is $750 per month. Kalimat kedua, we can rent a car when we arrived at the airport. Dipahami maknanya? So, when you look up a word in dictionary, you will often find a way of definition for the word, right? So one way to find the correct definition is to find the part of the speech of the word, whether it is noun, whether it is verb in this case, ya kan ya? Mungkin teman-teman sudah belajar ini di mata kuliah structure atau mata kuliah grammar yang lain, but we're going to make it as a part of the reading skill, ya. Karena ini penting, karena kadang ada kosakata dalam bahasa Inggris yang punya makna yang berbeda-beda karena part of speech-nya juga berbeda, ya. Oke. Now, in this case, saya lebih banyak prefer ke Merriam-Webster, kamus online Merriam-Webster, karena saya lebih suka baca Merriam-Webster sebenarnya. Tapi kalian juga bisa refer ke kamus-kamus yang lain. Oke? In this case, saya dapat di Merriam-Webster tuh saya dapat 3 kalau nggak salah. Oh ya, saya dapat 3 definisi, Mbak, dari Merriam-Webster. Ini definisi noun yang pertama. Panjang ya, definisi noun yang pertama ini. Kadang kan kita bingung ya,
kapan kita mendapatkan definisi yang benar di teks tersebut. Ini definisi noun yang pertama, ini definisi noun yang kedua. Terus ini definisi verb yang pertama. Jadi verb ada satu pengertiannya, tapi pengertiannya tuh dua macam, transitif dengan intransitif, ya. Terus yang noun itu ada dua macam. Oke. So, teman-teman kira-kira ada yang bisa membantu saya? Nomor 1 itu masuk noun atau verb? Noun. Siapa yang menyebutkan ini? Jangan sebutkan namanya, Mbak. Oh, Feby. Hai Mbak Feby. Menurut Mbak Feby nomor 1 noun ya? Yes. Kira-kira arti dari ren di sini apa ya, Mbak? Bisa, apakah definisi noun yang nomor 1 atau definisi noun yang nomor 2? Bisa di bahasa Indonesia kan, Mbak? Yang mana ya yang pengertian yang ren di nomor 1 ini? Ren nomor 1 itu jadi kalau bahasa Indonesia biaya menyewa untuk apartemen ini sebesar $750 per bulan. Oke. So, Jadi noun ini merujuk ke satuan biaya dari apartemen tersebut gitu. alright. Di definisi yang mana, Mbak, kira-kira? Can you read from me? The rent for this apartment. Ini kan, Mbak, definisinya? The amount yang B. Oh, yang B, the amount paid by hire professional property. Ini artinya biaya ya, biaya. Amount paid by hire or personal property to the owner for the use thereof. Yes. Yang biaya itu. Okay. Alright. Thank you. Thank you very much. Terus, kalau yang nomor 2, we can rent a car when we arrive at the airport. Verb. Verb di sini artinya apa ya, Mbak? Apakah sama? Kontrak juga? Biaya kontrak? Bukan. Itu yang intransitive verb to allow the possession and use of property in exchange for rent. Alright, this part. To grant the possession in exchange for rent. I think to be for rent. Apa kira-kira? Oh, yang A-nya, sir. Oh, yang A-nya. Oh ya. Saya baru bilang tadi. To obtain. In use of a place or article in exchange for rent. Alright. Ini artikel ya? Yeah, place or article. We can do that one. Yes. Okay. That's it for my opinion. Yes. Thank you very much, Mbak. Thank you very much. Well, that's actually, it's pretty simple. Sebenarnya ini simple ya, teman-teman ya. Kita cari, kalau secara struktur kan udah ketahuan sebenarnya. Oh, ini pasti noun. Kenapa? Karena di sini ada is, to be. Kalau to be kan artinya nggak ada verb ya. Ya, ini pasti noun nih gitu. Kalau ini kan habis modal, pasti verb. Oh, ini pasti verb nih. Secara grammar, iya. Teman-teman kita langsung bisa menebak mana noun, mana verb. But in this case, we are going to find out the real definition for each. Ya, dari dictionary kita. Gunanya apa? Gunanya adalah when you read something, you are not misunderstanding or you're not going to the wrong lead based on your own definition. Yeah, so that's actually one of the reading skill. Saya mau coba untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan dua kalimat ini. Ya, so in the sentence of A, sentence yang pertama, the rent is a noun. Yes, you're correct, Mbak. Thank you very much for helping. Terus kemudian di kalimat kedua,
Rain di sini adalah verb. So two things tell us that rain in a noun in sentence. It is the subject of sentence and the word the comes before it. Ya, jadi kan ada the-nya di sini ya. Kalau the ya pasti setelah the ya pasti noun ya, karena biasanya the itu menjelaskan noun ya, nggak mungkin menjelaskan kata kerja. Oke. So three things tell us that rain in a verb in a sentence. Sedangkan ada 3 hal yang menjelaskan kita kenapa ini verb di nomor 2. Pertama adalah that the word can, ada seperti saya bilang tadi, setelah kata can comes before it. Jadi biasanya setelah mungkin Mbak pernah belajar modal setelah kata modal itu apa sih Mbak? Modal itu ada can, ada will, ada have to, terus ada might, ada may. Setelah kata modal biasanya pasti ditambahkan dengan verb. So if you find modals on the sentence, setelah modal itu pasti kata kerja, ya. So note of that one. So that will help you to understand whether it's noun or verb, ya. Cuman pengertiannya seperti apa? So the definition of the rain itself, yes, seperti yang Mbak tadi membantu saya, is actually the amount paid of the higher personal property to the owner of for the use thereof, ya. Sedangkan untuk yang rain yang kedua itu dia dimasuk di A, to obtain a position and use for this article in exchange for rent. So it's going to be make you having a clear understanding what exactly the meaning for each noun or verb on the sentence. Okay? So that's noun and verb. Sekarang noun atau adjective. Kita punya dua kata yang sama, novel sama novel. Pengertiannya ada 3 macam kalau nggak salah. Adjective 1, nounnya juga 1. Oke, sekarang siapa bisa bantu saya? Nomor 1 itu apakah adjective atau noun? Noun. Sedangkan nomor 2 apakah adjective atau noun? Adjective. Boleh bantu saya nomor 1 kenapa itu noun? Apa ciri khasnya itu jadi noun? Ada writing. Dan verb. Siapa? Ada apanya? Artikel. Oh, ada artikelnya. Oke, artikel di sini ya. Oh, oke, good. Jadi yang pakai artikel tuh apa teman-teman? Artikel itu, aduh saya mau tulis artikel lagi. Sorry. Gimana sih ini? Jadi artikel itu artikel N sama artikel D. Jadi ketika ada artikel A, N, dan D, selalu pasti untuk menjelaskan noun. Ya kan ya? Oke. Terus yang kedua, bisa bantu saya kenapa ini bisa jadi adjektif, teman-teman? Apa identifikasinya? Ada itunya some. Some bukannya menjelaskan noun juga? Oh, I think. Oh, jadi some di sini menjelaskan ideas-nya. Oh, oke, very good. Karena adjective itu adalah memodifikasi noun, dan noun di sini adalah ideas. Very good. Jadi novel ini main sama ideas di sini ya. Novel ini menjelaskan tentang ideas di sini. Jadi some di sini bukan menjelaskan novel, tapi some di sini menjelaskan ideas. Oke? Now, novel di atas adalah novel yang teman-teman sering pahami, yaitu sebuah teks yang teman-teman bisa baca. Ya kan ya? Sedangkan novel yang kedua, it is not something that you usually use that, I believe. Kadang kita jarang menggunakan novel. Karena maksud novel di sini apa?
Maksud novel di sini adalah new, teman-teman. Mengandung sebuah buku yang mengandung sebuah apa ya, kayak seperti ide novel bagaimana? Iya, ide novel itu apa? Ide baru. Jadi novel itu adalah ide baru, teman-teman. Some novel ideas maksudnya adalah ide-ide baru. Why? Because the meaning of novel is new and not resembling something formerly known or used. Jadi bukan hal yang lama, tapi sesuatu yang baru dan tidak pernah dilakukan atau dilaksanakan sebelumnya. Ya, oke. Jadi arti dari nomor pertama adalah teks atau buku atau apapun itu yang sering teman-teman pahami. Sedangkan yang kedua, some novel ideas artinya beberapa ide-ide baru atau ide-ide mutakhir. Ya, mungkin we can say like that as well. Thank you guys. So that's how we identify the part of the speech on the text dan juga memahami pemahamannya secara langsung dari definisi dictionary. Oke, so saya punya tugas untuk teman-teman. Look up the underlined word in your English dictionary and find the correct definition of the word for the sentence. Silahkan teman-teman bisa buka kamus bahasa Inggrisnya, terus berikan saya definisi yang tepatnya. Karena kan banyak banget definisi tiap kata di sini ya. Give me the definition. Tapi sebelum itu, tolong teman-teman identifikasi apakah kalimat yang warna merah, kata yang warna merah ini adalah noun, atau verb, atau adjective, atau apa. Ya. Silakan teman-teman melakukan kegiatan ini di bagian chat di MS Team kita. Oke? Jadi mungkin cara ngetiknya adalah you don't have to write your name, right? Nomor 1, change. Misalnya, change di sini adalah noun. Silakan tulis aja n dalam kurung, misalnya kan ya. Terus tanda panah, apa arti change yang teman-teman dapatkan dari dictionary, dari kamus teman-teman. Kamus online saja, ya. Tapi yang tepat. Ya, jadi saya tidak minta teman-teman untuk menuliskan pengertian secara pribadi, but you have to refer to the dictionary. Mana pengertian yang tepatnya. Oke? Nomor 2, silakan dilanjutkan dan lain-lain. Ya, can I give you like let me check. Probably like 20 minutes from now. Please do your work on the chat, the MS Team. Okay? Good luck, guys. Alright, I'm back, everyone. Thank you for sending me your ideas. I found your answers are interesting. Some of you are giving a source as well. Thank you for choosing Merriam-Webster. I'm not selling it, but I think that's the best dictionary online I use all the time, right? Yeah, there's also some of you are giving me the Bahasa Indonesia translation. Thank you very much. All right. But Tika's word are also great. Thank you. Blame. All right. I'm reading it all the time for now. Change, alteration, claimed. Okay. Right. Well, that's the first thing we do by referring to the dictionary. Thank you very much, guys.
For those of you who have not sent me your work on the chat meeting, it's okay. I'm pretty sure that you're busy. Yes, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. It's okay Mbak Rohayati. Some problem, technical issue, it's okay. But silakan dicoba terus sampai bisa. Kalaupun tidak, ya, kalau tidak bisa masuk, kita tunggu ya nanti ya. Untuk sekarang kita lanjut dulu karena waktunya sudah mepet. Sambil teman-teman mendengarkan, sambil juga teman-teman bisa mencoba ya untuk mengirimkan di chat kita. Oke? Let's continue guys. Excuse me? Saya kalau di grup WhatsApp sebenarnya tujuannya kan supaya tim dari UT Pusat juga bisa memantau. Kalau WhatsApp grup kan mereka tidak bisa memantau ke apa yang kita laksanakan gitu. It's okay Mbak. Nanti saya kirimkan link untuk teman-teman bisa mengirimkan via Google Drive ataupun yang lain ya. Oke? You're welcome. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Untuk yang lagi mengerjakan yang tadi, di copy paste dulu di sebuah file ataupun yang lain. Nanti ketika saya share link sesuatu, teman-teman bisa nanti menuliskan kembali ke sana. Ya, okay. If you have any issue on, on posting on chat. Okay, so we are going to start by identifying, modifying clause and phrase. Yeah. This might be one of the most important that we need to talk about during this session. Karena ini terkait dengan clause yang mungkin sebagian besar juga ada penjelasannya di buku ya, tentang relative clause, relative pronoun, in clause, and anything else like that. Nah, apa sih sebenarnya identifying, modifying clause and phrase? Jadi writers often use signal words like and, but, however, ataupun although, so, ataupun therefore, kadang ketika kita lagi nulis kan kita banyak kasih conjunction ya. Conjunction itu jeda antara satu kata menjembatani antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, ya kan ya. Nah, maksud di sini dengan modifying clause adalah some sentences biasanya dimodify di mana memberikan kita informasi terkait hal tertentu. Contohnya dalam yang sekarang teman-teman lihat di screen kalian adalah bagaimana cara kita memahami bahwa ini terkait dengan time, waktu. Contoh. Alright, someone sneak pintang. Okay, so number 1, people buy more goods when the price are low. Informasi apa yang kita dapat? Informasi yang pertama yang kita dapat adalah people buy more goods. Apa itu goods? Barang-barang ya, teman-teman ya. Terus waktunya kapan? When prices are low. Nah, ini kita sebut dengan modifying clause dengan menggunakan time. Jadi, signal pertama yang kita dapat ketika kita signal yang pertama yang kita dapat adalah when. Dengan menggunakan when, kita memahami bahwa itu adalah tentang waktu, ya kan ya. Terus yang kedua, ada kalimat as the prices are high, they buy less. Nah, informasi apa yang kita dapat di sini, teman-teman? Yes, they buy less. Ini adalah informasi kita dapatkan. Terus, waktunya apa? Very good, as the prices are high. Nah, frase mana atau kata mana yang menunjukkan waktu atau time? Oke. Yes.
Di sini waktu yang kedua yang kita dapatkan adalah as. Oke, when dengan as. Now, nomor 3, thank you Mbak. In 1972, Samuel Butler wrote a novel. Informasi apa yang kita dapatkan di sini, di kalimat ini? Yes, Samuel Butler wrote a novel. Time-nya? Very good, in 1872. Signal word-nya apa? In, very good. Nah, kita dapat 3 nih, teman-teman. Jadi, ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi modifying clause dengan phrase ya. Kalau di atas tadi when, terus di sini as, terus yang ketiga itu in. Oke. Terus, nomor 4. Few cities had rent control before World War II. Informasi apa yang kita dapatkan di sini? Yes, few cities had rent control. Informasinya, waktunya, yes, before World War II. Signalnya apa? Before. Yes, thank you teman-teman. Alright, easy right? Easy peasy. Lanjut. Many utopian communities began during the 1980s. Sorry, the 80s, the 1800s, the 1800s. Apa informasinya? Many utopian communities began. Time-nya? Yes. During the 1800s. Very good. Artinya time-nya di sini signalnya adalah menggunakan during. Very good. Ini adalah signal word-nya. Terakhir, after the rent increase, many renters move out of their apartments. Apa informasinya, teman-teman? Yes, very good. Many renters move out of the apartments. Waktunya adalah after the rent increase. Nah, signalnya apa? Menggunakan kata after. Very good. Alright. So, big question we have. Ketika kita menjelaskan tentang waktu, what are the signal words for modifying clause or phrase that gives information about time? Apa aja tadi waktunya? Pertama apa? When, good. Kedua, as. Ketiga, in. Keempat, before. Kelima, during, and the last, after. Very good. So those word, kata-kata ini yang menjelaskan tentang waktu dalam sebuah kalimat clause maupun phrase. Oke, so far so good, teman-teman ya? Ya, so far so good. Ya. Nanti akan muncul juga relative pronoun nanti. Nah, selanjutnya, kalau tadi tentang time, sekarang tentang cause, result, and purpose. Oke? Contoh. Apartments are expensive because there are not enough apartments for people to rent. Ya, saya coba untuk bikin kalimatnya mirip-mirip dengan kalimat-kalimat sebelumnya yang kita diskusikan ya, supaya tidak ada kosakata yang terlalu advance dalam sebuah pembahasan, ya kan ya, supaya tetap memahami semuanya. So apartments are expensive because there are not enough apartments for people to rent. Informasi yang kita dapatkan adalah apartments are expensive, ya kan ya. Terus cost-nya apa? Alasannya apa? Because there are not enough apartments for people to rent. Silakan dipahami dulu. We have information, apartments are expensive. Cost-nya, because there are not enough apartment for people to rent.
Nah, signal word-nya apa? Because. Ya, right? Easy. Jadi ini adalah signal word dari kalimat yang di atas. Sekarang, kalimat yang kedua. We will not buy your product because of the high price. Informasi yang kita dapatkan apa? Very good. We will not buy your product. Ini informasinya. Ya kan? Terus alasannya apa? Cause-nya apa? Because of the high price. So, signal word-nya adalah because. Very good. As simple as that. Simple ya, teman-teman ya. So far so good ya. Okay. There are not enough apartments for people to rent. As a result, apartments are expensive. Informasinya apa? Very good. Resultnya, hasilnya, very good. Jadi, signal word-nya apa? As aja atau as a result? Ini, ingat, ini adalah clause atau phrase. As itu word doang, tapi bisa juga jadi phrase, Mbak. As a result, we can do it. Karena ini jadi satu kesatuan, Mbak. Ya, ini bisa. Iya. As a result. Terus satu lagi, Mbak, ketika menulis as a result, coba dilihat. Ada semicolon di sini. Ya, penulisannya ya. Ya, ada penulisan semicolon kayak gini. Jadi ketika menuliskan signal word yang as a result, mungkin di kelas writing ataupun yang lain, teman-teman bisa menggunakan ini. Sebelum menggunakan as a result, teman-teman harus menggunakan semicolon kayak gini. Ya, oke? So, as a result. Thank you. So, that's the signal words. Iya, titik koma, Mbak. Titik koma. Iya, namanya semicolon. Iya, semicolon. Terus, selanjutnya, the price of your product is too high, so we will not buy it. Informasinya apa? Very good. Resultnya apa? Hasilnya jadinya karena harganya terlalu tinggi. Yes. Yeah, so we will not buy it. So, signal word-nya apa? Kita pakai so. Very good. Very good. Next one. Workers are moving to the city in order to find work. Apa informasinya? Very good. Terus kemudian purpose-nya apa? Tujuannya apa? In order to find work. Signal word-nya apa? In order atau in order to? In order to. Oke. Sama seperti dengan ya? That is connected. Yes, like conjunction connectors, right? We name it as a connectors. In order ini satu kesatuan juga ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya menuliskan in order, kita selalu menggunakan in order to. Ya kan ya? Karena setelah to ya harus pakai verb. Ya. Yes? Iya. Bisa diulangi, Mbak? Saya kurang jelas tadi Mbak bilang apa? Oke. Saya lanjut ya. Jadi, signal word-nya di sini adalah in order to. Oke? Jadi ini satu kesatuan. Selanjutnya, ada workers are moving to the city so they can find work. Informasinya apa? Terus? Oke, so they can find work. Signalnya apa? So, very good. Nah, sekarang saya mau Mbak bandingkan ya. Kita punya dua so, Mbak, signal word-nya. Tapi so di sebelah sini pakai koma sebelumnya. Di sini nggak pakai koma. Nah, kenapa coba?
Yes, you got the idea. Jika kita menggunakan so sebagai hasil, harus pakai koma aja, bukan titik koma. Pakai koma. Iya, harus membatasnya, benar. Sama kayak gitu Mbak, sama ketika Mbak menulis kalimat, kalau Mbak misalnya di akhir kalimat itu menambahkan kalimat hasil, harus dikomakan. Tapi kalau misalnya kalimatnya itu hanya menambahkan tujuan, kita nggak perlu pakai koma, langsung aja jadinya. Karena kan kita bingung ya, ini kalau kita nulis so, itu sebelumnya pakai koma atau enggak? Kan gitu ya. Nah, itu. Tergantung Mbak tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk menceritakan tentang hasil sesuatu, so you have to use comma before. Tapi kalau enggak, cuman sebagai purpose, so. Karena masih bagian dari penjelasan sebelumnya. So that's actually also tricky how to identify modifying clause and phrase. Okay? So, signal word-nya apa? Kalau kita ngomong tentang cause, alasan, kita pakai because. Sorry, saya juga salah nih kayaknya nih. Di atas ini because, yang di bagian bawah itu because of, bukan because doang. Sorry for that. Iya. Iya. Jadi yang nomor 1 itu because, nomor 2 itu because of. Beda ya Mbak penggunaannya ya, because of. Beda penggunaannya. Silakan dilihat. Nah, silakan coba dicek. Apa bedanya coba? Yang pertama itu because, setelah because langsung kalimat baru. Ya kan ya? Ya, because they are not enough, ada subjek, ada ini segala macam. Nah, because itu habis because kalimat baru. Yang kalimat yang ada subjeknya, ada ininya, adanya, pokok kalimat yang lengkap gitu Mbak ya. Tapi kalau because of itu bukan kalimat baru setelahnya, tapi adalah biasanya tambahan part of speech, biasanya noun. Nah, gitu. Because of apa? Because of rain, because of sick. I cannot come to school today because of sick, misalnya. Kita nggak bisa bilang I cannot come today because there is no. Itu artinya because doang, bukan because of. Kalau misalnya mau bikin kalimat baru setelah because. Can you repeat again? Oh ya, that's correct. Tapi kalau misalnya Mbak bilang I cannot move on because they are still someone, no, we cannot. Harus pakai because aja. Ya, karena because of itu hanya menjelaskan noun atau masih perpanjangan dari kalimat sebelumnya. Nah, bedanya dengan because yang di atas, because di atas ini adalah conjunction, menghubungkan kalimat satu yang sebelumnya dengan kalimat setelahnya, ya kan ya? Oke? So that's a tricky one tentang because dengan because of. So, kita punya banyak signal. Pertama adalah because, yang kedua because of, yang ketiga as a result, yang keempat so, kalau dia result pakai koma, jangan lupa sebelumnya. Terus yang kelima kalau dia more purpose, in order to. Yang kelima ya? Iya, so, yang terakhir. So, kalau so itu purpose, begini tulisannya. Kalau result, begini tulisannya ya. Jadi bedakan. Mohon dipahami. Okay, so that's the typical sentences when you tell about causes, result, and purposes of the information in the sentence, right? So the signal words because and because of tell us the clause or phrase give the cause of the information in the sentence. Terus kemudian signal words as a result and so tell us that the clause or phrase give us the result of the information. Signals so that and in order to tell us that the clause or phrase give us the purpose of the information in the sentence. Okay, so please pay attention on that. Selanjutnya, nah, hanya ini yang dibahas di buku. Padahal modifying clause sama phrase itu banyak macamnya sebenarnya ya. Kenapa saya menambahkan beberapa informasi sebelumnya? Karena saya pikir ketika nanti soal ujian semester ataupun itu nggak mungkin hanya ini doang yang muncul gitu loh. Karena kan akan teks panjangnya. So you need to identify not only in one single thing, but you need to also understand, identify another
another signal word yang kadang biasanya diverse aja tuh dalam teks gitu. Itu nggak mungkin cuma satu aja. Oke, ini yang modifying clause or phrase kalau terkait dengan noun, ya, kata benda. Contohnya, a renter is a person who rent a house or an apartment. Nounnya apa? A person. Ya, informasi tentang nounnya apa? Who rents a house or an apartment. Nah, gini. Ya kan ya? Jadi ada penggunaan who di tengah untuk menjelaskan personnya. So that's we call modifying clause and phrases of noun. Oke? Terus, lanjut. Sir Thomas More wrote a novel about perfect country, which he named Utopia. Nounnya apa? Ayo, nounnya apa? Ayo, mereka lebih bicara tentang apa nih? spesifik Mbak, spesifik. Most noun is not only about the people. Utopia ini apa? Novel? It's not clear. Utopia itu country, very good Mbak. Utopia itu adalah perfect country. Jadi nounnya itu adalah perfect country. So it's not a novel about perfect country. It's a perfect country. Kenapa? Karena informasi yang terkait dengan which he named Utopia, informasi nounnya ya. Which he named Utopia. Utopia itu apa? Bukan novelnya, tapi nama perfect country-nya yang Utopia. So try to analyze like that, okay? So information-nya adalah which he named Utopia, noun-nya adalah perfect country. Signalnya apa? Pakai apa signalnya? Which, very good. Kenapa pakai which? Ingat, kalau who itu untuk orang ya Mbak ya. Who ini untuk orang. Kalau which itu untuk benda ya. Atau something abstract. Okay? Try to remember. Next one. Utopia is a place where everything is perfect. Nounnya apa? A place. Very good Mbak. A place. Is a place. Terus informasinya apa tentang noun? Where, very good, where everything is perfect. Terus where-nya adalah signal word-nya. Kenapa pakai where? Karena dia mau menjelaskan place-nya. Jadi where itu untuk place, untuk keberadaan. Ya, okay? So this is where. It's going to be more tricky, right? Okay, next one. Albert Einstein, the famous physicist, once failed mathematics in high school. Sekarang, nounnya apa? Very good, Albert Einstein. Nah, informasinya apa? Physicist, yes, physicist, I know. The famous physicist, the famous physicist. Ya, Albert Einstein, the famous physicist. Terus, signal word-nya apa, teman-teman? Ayo, dapat nggak signal word-nya? The famous physicist, the-nya, artikelnya yang jadi the-nya yang the artikel the yang menjadi signal word-nya. Yes, of course. Yes, it's the-nya, artikelnya yang menjadi signal word-nya. Thank you Mbak. Thank you very much. Lanjut. A clause is a group of words with a subject and verb. Ini
Kayak kita lagi belajar ya. Noun-nya apa, teman-teman? Yes, group of words. Jadi menjelaskan ini. Dia jelaskannya pakai apa? Informasinya apa? With a subject and verb. Very good. Very good. Terus signalnya apa, teman-teman? With. Very good. Signalnya adalah with. Ya, noun-nya adalah group of words. Ya, informasi terkait noun adalah with a subject and verb. Jadi signalnya apa? Signal wordnya with, ya, signal wordnya. Sebenarnya bukan signal, just signal. Oke, nggak apa-apa. A phrase is a group of words without a subject and verb. Noun-nya apa? Group of words. Very good. Sama ya? Sama. Terus informasinya apa? Without a subject and verb. Signal wordnya? Without. Very good. Okay. So, this sentence yang teman-teman baca tadi adalah example of signal word yang ketika kalimat itu menjelaskan tentang noun. Ya. So please pay attention of the word yang jadi signal masing-masing dari frasa ataupun clause yang kita tadi pahami ini. So far so good, teman-teman. Ada mau ditanyakan sebelum kita lanjut? So far so good ya. Because I'm just checking, we only have 10 minutes left, so I need to make it catch up a little bit. Saya harus mempercepat ya, teman-teman, karena you also need to understand, you also need to have a break ya setelah seharian belajar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jenis exercise, tapi karena waktunya sebenarnya ini saya butuh waktu lebih banyak untuk menjelaskan, tapi oke, let's try. Kita langsung aja mbak teman-teman ya untuk mengerjakan satu persatu. Pertama, jadi ya, each sentence has one modified clause or phrase. Jadi jadi setiap kalimat di sini tuh ada modified clause sama phrase-nya. Jadi informasi apa yang teman-teman dapatkan dari modifying clause or verb ini? Ya kan ya? Apakah noun, apakah purpose, apakah result, atau apakah yang lain? Ya, contoh ya. Contoh nomor 1. A builder is a person who builds house or buildings. Informasi apa kita dapatkan? Oh, karena dia ngomong tentang who, ada signalnya, artinya tentang noun. You got my point? So, if you find the signal, artinya you know informasi apa yang teman-teman bisa dapatkan. So far, so good? Oke, coba. Some families move into apartment when the rent for their houses increases. Nah, signalnya, apa signal katanya di sini, Mbak? When. Nah, artinya informasi apa yang kita dapatkan di sini? Tentang apa? Tentang time. Very good. Good job. Ini tentang time. Nomor 3. Utopia has no banks because the people of Utopia do not need money. Because. Information of course. Information of course. Very good. Information of cost. Kalau tadi di atas time, nomor 3 itu information of cost. Terus, rent control laws help people who cannot pay high rents. Informasi apa kita dapatkan di sini? Noun. Kenapa bisa noun? Who? Ya, karena kita dapat kata who di sini. During World War II, the US government imposed rent controls. Information of time. Signalnya? During. Very good. Terus, government imposed rent controls in order to help the families of workers and soldiers. What purpose? Kenapa bisa purpose? Very good. In order to. Yeah, in order to. Good one. After the war, only one city, New York, continued the rent controls. Time. Dapat dari mana informasinya? After. Okay, good.
The last, there are many cities with drain controls today. Apa? With the noun? Karena ada with ya? Ya, yes of course. Ya, karena ada with. Karena ada with. Jadi diingat ya Mbak ya, signal wordnya masing-masing dari phrase yang harus ini. Kalau ini noun biasanya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nanti revise lagi ya slide yang sebelumnya untuk memberikan teman-teman pemahaman. Nah, kadang-kala Mbak, kadang-kala masalah ketika kita membaca kalimat adalah ketika kalimat itu dibolak-balik, kadang kita paham ini sama nggak dengan kalimat yang sebelumnya. Ini adalah masalah yang teman-teman dapatkan ketika menganalisa tugas pertama yang tentang true atau false, ya kan ya. Dengan menggunakan signal yang berbeda, kadang artinya sama, tapi kadang juga artinya jadi berbeda gitu loh. Ya, sekarang kita coba lihat teman-teman. Saya punya example 1. A city is a place where at least 100,000 people live. Coba dipahami ya. Jadi ada sebuah kota adalah tempat di mana paling tidak 100.000 orang itu tinggal. Ya, secara pemahaman bahasa Indonesia gitu ya. Sekarang saya akan merubah signalnya, Mbak. Saya rubah signalnya, apakah artinya tetap sama atau tidak menurut Mbak? A city is a place which has at least 100 people. Sorry, itu harusnya 100,000 ya Mbak ya. Sorry, bukan nomornya salah, tapi itu 100,000. Nah, kalimat pertama ini dengan kalimat kedua sama nggak Mbak? Menurut Mbak semua? Sama ya. Artinya saya merubah where menjadi which itu nggak masalah dalam kalimat ini, right? Ya kan ya? Coba sekarang cek kalimat ketiga. A city is a place with at least 100,000 people. Apakah masih sama? Artinya? Yes, of course. Dengan menggunakan with, ini masih sama. So, our theory untuk merubah signal word dalam kalimat ini artinya bisa berarti sinonim. Ya kan ya? Kalimatnya sinonim. Contoh sekarang kalimat kedua. In most American cities, the rent for one-bedroom cities is more than $250 per month. Di banyak kota-kota di Amerika, untuk nyewa satu kamar itu harganya segini per bulan. Ya. Oke? Sekarang, coba dibaca Mbak. The rent for one-bedroom apartment in most American cities is more than $250 per month. Apakah masih sama? Saya rubah. Masih sama ya Mbak ya? Masih sama. Terus untuk yang ketiga, apakah masih sama? Ketika saya rubah lagi sedikit. Masih sama. Jadi kan saya rubah-rubah aja. Nah, coba kalimat ketiga Mbak. We will not buy product because the price is too high. We will not buy your product, the price is too high. Apakah kalimat pertama sama kedua sama? Tidak, of course, tidak sama ya. Saya rubah sedikit, tidak sama juga. Nomor 3 juga sama atau tidak? Oke. Kenapa tidak sama, Mbak? Can you explain it later on? Bisa ya, Mbak? We will not buy product because the price is too high. Because we will not buy your product because the price is too high. Karena pertama, ini pakai because, terus because-nya kita pindah di sini, ternyata artinya berbeda. Terus we will not. So you can explain that, oh karena signal word-nya ini perubahannya begini, makanya ini berubah dan lain-lain. Okay? So that's actually the idea synonymous dan juga antonymous in sentence. Kadang signal word itu kita rubah, berarti juga sama artinya, tapi kadang juga ketika kita rubah tidak artinya juga berubah gitu loh. Ya, so that's an idea. Oke.
Alright, I'm running the time actually. So this verb ing, I'm gonna skip it for now karena saya punya waktu cuma 5 menit untuk menjelaskan ke teman-teman tugas keduanya. So I'm going to out from my presentation at this moment. Saya harus keluar dari slide yang saya sekarang dan saya akan mempresentasikan ke teman-teman tentang tugas yang kedua. Oke, so please hang on there. Tolong tunggu lagi 5 menit lagi ke depan untuk saya presentasikan tugas kedua teman-teman ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, Mbak Diana Fitri, tolong silahkan ditutup dulu semua ininya. Sebentar, saya mau mute dulu Mbak Diana Fitri ini. Mana? Yang bisa bantu saya untuk mute teman-teman? Supaya suaranya udah clear, karena kita sudah tidak perlu diskusi lagi. Oke, where is it? Saya share dulu tugasnya. Oke, teman-teman sudah bisa lihat ya tugasnya ya. Oke, sekarang sama seperti yang sebelumnya Mbak. Tugasnya ini tolong ditulis seperti ini ya Mbak ya. Tolong di rename tugasnya. Jangan membuat file baru. Silahkan menulis langsung tugasnya di file yang saya kirimkan. Ya, silahkan edit langsung di sini. Jangan buat file yang baru. Oke. Terus tulis filenya dengan menggunakan dengan menuliskan nama kalian, student ID, tugas 2, reading 3. Ya, saya juga akan mengirimkan file ini di grup WA jika teman-teman tidak bisa tidak bisa mengaksesnya lewat LMS secara lebih cepat. Kirimkan saya ke via LMS tugas kedua kalian. Tolong kirimkan saya juga kalau misalnya tidak bisa mengakses ke LMS, tolong kirimkan saya via email juga boleh. Tapi saya mohon maaf karena saya hanya bisa memberikan review atau komen ketika filenya begini. Kalau filenya PDF, saya tidak bisa memberikan review ataupun komen. Saya tidak bisa mengedit tugas teman-teman nanti. Ya, saya paham deadline-nya 16 minggu depan, tapi itu kan hari libur kita. Artinya 1 minggu ini jika teman-teman mengirimkan, itu akan sangat kita apresiasi. Kalau dari kata UT Pusat tadi itu bilangnya kalau ada rekan-rekan mahasiswa bisa mengirimkan tepat waktu 1 minggu, artinya akan ada nilai plus ya. Oke, kita akan buat seperti itu. Tapi jika teman-teman mengirimkannya lebih dari tanggal 16, karena kita akan bertemu kembali tanggal saya forgot. Saya lupa. Tanggal 20 berapa gitu ya. Boleh. Jadi tugasnya ini 2 minggu. Tugasnya 2 minggu Mbak dari sekarang. Tapi kalau misalnya teman-teman mengirimkannya 1 minggu dari sekarang, artinya you're going to have a extra credit. Kalaupun tidak bisa dalam 1 minggu karena sibuk, mau lebaran dan lain-lain, mau masak dan segala macam, boleh juga nggak apa-apa. Ya, artinya deadline-nya, saya akan bikin deadline di LMS itu 2 minggu dari sekarang. Oke? Oke. Saya akan bikin deadline-nya 2 minggu dari sekarang di LMS. Nah, sekarang, yang pertama, part A. Complete the following sentence by finding the correct form of the underlined word in the sentence. Write the correct form for the missing word in the space. Number 1 is done for you. Nah, activities are things for people to do, and an adjective person is a person who always do something. Jadi saya akan tuliskan jawabannya nomor 1 ya, karena saya bilang nomor 1 saya udah bikinkan kalian. An active person. Jadi kata aktivis, cari kalimat apa part of speech yang terkait dengan adjective. Nah, contohnya adalah active person di sini. Nah, begitu juga nomor 2, Mbak. Nanti silakan tinggal tulis saja. Di sini ada facilities. Bentuk verb dari facilities apa? Silakan diketik di sini. Oke? Paham ya? Sejauh ini nomor 1 sampai 5 begitu ya. Jadi merubah form dari kata dari ini yang digarisbawahi menjadi kata yang di dalam kurung. Okay, that's number 1. Number 2, here are some sentences with modifying clause and phrases of specific information. Silakan dibaca kalimatnya. Kedua, underline and change the sentence color into red. The number 1 is done for you. Nomor 1 contoh bagi kalian.
Jadi ini adalah kalimat yang baru kita pelajari tadi, modifying clause sama phrases. People buy less when price are high. As price go down, they buy more. Jadi yang teman-teman garis bawahi dan juga garis merahi adalah kalimat yang memunculkan informasi sesuai dengan signalnya. Oke? Tadi kan kita lihat ada informasi. Jadi information-nya yang kalian harus garis bawahi. Satu teks kayak gini mungkin lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 kalimat. Tergantung teman-teman dapatnya berapa. I will not mention that. Oke? Silahkan dianalisa nomor 2, 3, dan 4. Ya. Oke? Terus, so far so good ya. Paham ya Mbak ya? Terus nomor 3, look at the following parallel sentence. Saya punya 2 kalimat yang sama, Mbak. Ya, saya pengen teman-teman di sini menganalisa whether the second sentence has the same or different meaning. Apakah artinya sama atau artinya berbeda? Sesuai dengan kalimat pertama. Clarify your analysis in the sentence. Dan saya pengen Mbak menjelaskan kenapa bisa beda atau kenapa bisa tidak sama. Ataupun kenapa bisa sama. Contoh, number 1. Producers produce more goods so that they can make more money. Nomor 2, in order to make more money, producer produce more goods. Terus saya jelaskan di sini, Mbak. The second sentence has the same meaning as the first sentence because both sentence use modifying clause or phrase for purpose. Terus saya masukin so, in order to. Nah, saya jelaskan kayak gini, Mbak. So it's more like I would like to know how can you criticize the sentence. How can you identify and analyze deeper through the sentence? Makanya saya bikin soal yang bagian C seperti ini. Nanti yang nomor 2 silahkan dibaca dan terus jelaskan kepada saya kenapa kalimat itu sama, kenapa kalimat itu tidak sama. Ya, so far so good ya. Oke ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 soal. Nomor 1 sudah saya jawab. Setiap nomor 1 di sini sudah saya jawab. Sisanya silahkan teman-teman mengerjakan. Dan kami tunggu paling lambat 2 minggu ke depan. Oke? If there is any question, kita bisa diskusi di WA group. Ya, mohon maaf karena saya harus tutup kelas ini sekarang. Karena karena kita hanya diberi waktu 120 menit dari pihak pusat. So let's continue our discussion through our WhatsApp group. Saya akan kirimkan ini soalnya setelah kelas ini selesai. Okay? Thank you very much guys for your time. I wish you have a very good Idul Fitri. Selamat Lebaran teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Terima kasih semua Mbak. Sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan. Have fun. Enjoy your holidays and blessed day. Bye-bye. See you.